Setibanya di area lift barang lantai 10, sepertinya lift mengalami kerusakan, Saga pun semakin kalang kabut dibuatnya, ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk turun tangan mencari istrinya. Lalu John datang menghampiri. Permisi tuan, dari layar CCTV di dalam lift barang mengalami kerusakan, dan saat ini lift tersebut telah terjebak di lantai paling dasar gedung ini, yakni di tempat pembuangan limbah. Sontak Saga terkejut bukan main, ia pun bergegas pergi menuju lantai paling dasar gedung ini dengan menggunakan tangga darurat. Saga berlari sekuat tenaga agar bisa segera sampai. Setibanya di lantai dasar, kini Saga sudah berada di depan pintu lift barang. Saga mencoba memanggil istrinya. Sayang, apakah kau baik-baik saja di dalam? Tanyanya sambil menempelkan telinganya di pintu lift. Mendengar ada yang memanggil namanya, Zara yang sedang duduk di pojokan lift, bergegas mendekat ke bagian pintu. Mas Saga, tolong aku. Jawabnya sambil memukul-mukul pintu lift. Mendengar suara istrinya dari dalam, Saga pun semakin panik dibuatnya, ia terus menekan tombol lift, namun tetap saja tidak mau terbuka, dan beruntungnya karyawan yang bertugas sebagai maintenance, yakni bagian yang membetulkan lift segera datang. John yang baru saja tiba, ikut khawatir saat melihat raut wajah tuannya yang terlihat begitu cemas. Ayo cepat, jangan sampai istriku menunggu lama di dalam. Pintanya dengan nada membentak. Keempat maintenance tersebut pun berupaya agar pintu lift bisa segera terbuka. Dan setelah kepala bagian maintenance yakni Pak Budi memberikan laporan jika ada yang menyabotase lift ini, dan sepertinya sengaja dilakukan untuk mencelakai seseorang. Kau yakin dengan perkataanmu itu? Tanya Saga. Betul sekali tuan, di sini terdeteksi dari alat canggih yang saya punya, dan sepertinya si pelaku bukan orang sembarangan, ia pandai meretas sistem pintu lift ini, bahkan tadi kedua pintu lift utama mengalami sedikit kendala. Saga pun semakin kesal dibuatnya, kedua tangannya ia kepal. Dasar brengsek, siapa lagi orang yang ingin mencelakai istriku? Aku harus segera mencari tahu siapa pelakunya. Ucapnya dengan sorot matanya yang nyalang. Akhirnya hampir sekitar 15 menit, pintu lift bisa dibuka. Saga pun langsung menerobos masuk ke dalam, dilihat ya wajah Zara yang terlihat sangat ketakutan, Saga pun buru-buru membopong tubuhnya yang sudah terkulai lemas menuju ruangannya. Setibanya di lantai 10, kini Saga meletakkan tubuh istrinya di atas tempat tidur yang terdapat di dalam ruangannya. Mas, aku takut. Aku pikir kau tidak akan pernah datang untuk menolongku. Ucapnya sambil menangis terisak. Mana mungkin aku tidak datang untuk menolongmu sayang, aku bisa mati jika sampai kau kenapa-kenapa. Jawabnya bersungguh-sungguh. Zara pun kembali memeluk tubuh suaminya. Terima kasih mas, kau begitu tulus mencintaiku dan kau begitu mengkhawatirkan aku. Sudah berapa kali aku bilang padamu sayang, jangan pernah kamu meragukan perasaanku, kau adalah separuh jiwaku. Kini keduanya saling mengeratkan pelukannya. Hotel Rafflesia. Setelah kejadian naas itu, akhirnya Saga memutuskan untuk segera membawa pulang istrinya. Tadinya ia akan mengadakan acara makan malam penyambutan Mersin dari Korea, namun acara makan malam tersebut digantikan sementara oleh John dan juga sekretaris Yolanda, dan keduanya saat ini sudah berada di dalam Hotel Rafflesia. Yola sendiri tampak canggung ketika dirinya jalan beriringan dengan John, mengingat ini adalah pengalaman pertama mereka datang ke acara makan malam seperti ini, tidak bisa dipungkiri lagi jika saat ini penampilan Yolanda yang terlihat culun saat di kantor, kini terlihat begitu berbeda, sampai-sampai John dibuat terpukau oleh kecantikan sekretaris Yola. Alamak, aku kira si Yolanda cupu ini tidak bisa berdandan, tapi rupanya dia pandai sekali bisa berpenampilan secantik ini, puji John dalam hati. Kenapa Pak John menatapku aneh seperti itu? Tidak biasanya ia bersikap seperti itu. Gumamnya. Pak, kenapa Bapak menatapku dengan tatapan aneh seperti ini?
Apa penampilanku begitu buruk? Tanya Yola tidak percaya diri. Siapa bilang penampilanmu buruk? Kau itu sudah seperti seekor itik buruk rupa menjelma menjadi seekor angsa putih. Jawabnya secara tidak sadar telah memuji Yola, seketika Yolanda menjadi tersipu malu dibuatnya, ia pun tidak berkomentar apapun. Setibanya di restoran lantai 2 Hotel Rafflesia, rupanya Mersin sudah menunggu kehadiran keduanya di sana. Mersin sempat terkejut karena yang datang menemuinya bukanlah Sagara, melainkan asisten dan juga sekretarisnya. Beruntungnya Mersin adalah pria yang baik, ia pun menyambut dengan baik kehadiran John dan juga Yolanda. Dan mereka pun memperbincangkan kembali masalah bisnis yang tadi sore sempat dibahas saat meeting bersama Sagara. Dan ia pun turut prihatin atas apa yang telah menimpa istrinya Tuan Saga tadi sore. Kini setelah perbincangan serius selesai, ketiganya memutuskan untuk makan malam bersama. Saat ketiganya sedang asik menikmati hidangan makan malam mereka, tanpa sengaja, ia melihat sosok wanita yang tidak asing baginya sedang mengobrol dengan seorang pria yang memiliki kulit berwarna putih, layaknya seorang pria keturunan Asia Timur, dan parasnya tidak begitu jauh berbeda dengan Mersin. Sandra, kenapa wanita itu berada di sini? Siapa juga pria tampan yang berada satu meja dengannya? Sangat penasaran, ujarnya dalam hati. Lalu John pun melanjutkan makan malamnya, kemudian Mersin mendapatkan telepon dadakan dari seseorang yang sepertinya sangat penting, sehingga ia memutuskan untuk segera mengakhiri acara makan malamnya, dan John pun sangat memakluminya. Setelah kepergian Mersin kini tinggal ada John dan juga Yolanda. John sendiri tidak fokus saat Yola mengajaknya untuk sekedar mengobrol, sedangkan John, netranya terus beralih ke arah Sandra dan juga pria berkulit putih tersebut di kursi paling pojok. Obrolan keduanya tampak sangat serius, dan tentunya cukup membuat John menjadi sangat curiga. Apalagi saat pria tersebut memberikan sesuatu kepada Sandra, berupa kertas berwarna putih dan tersimpan apik di dalam sebuah map. Yola yang merasa obrolannya terabaikan, ia pun melayangkan protes. Pak John, kenapa sedari tadi kedua mata Bapak fokus ke arah meja paling pojok? Apakah Pak John mengenal mereka? Tanyanya sambil ikutan melihat ke meja pojok, seketika John membekap mulut Yola. SSSTTT, diam kau Yola, jangan berisik. Nanti tangkapan kita bisa mengetahui jika kita sedang mengintainya secara diam-diam. Mendengar John berkata seperti itu, Yola pun semakin penasaran dibuatnya. Apakah wanita di pojokan itu kekasihnya Pak John? Celetuk Yola tidak suka. Mendengar hal itu, John malah menelan ludahnya sendiri. Tepatnya bukan pacar sih, ya baru calon gebetan. Jawabnya cukup enteng. Mendengar jawaban dari John, Yola pun semakin kesal dibuatnya. Hei Pak John, apakah kau selama ini tidak peka jika ada sosok wanita yang sangat mengagumimu? Oh apa mungkin penampilanku yang sangat cupu saat di kantor, tidak pernah membuatmu sedikit pun untuk melirikku? Atau tepatnya aku wanita yang tidak menarik, wanita yang saat ini kau incar, memang begitu cantik dan menawan? Sebaiknya aku mundur dan tidak berharap banyak darimu. Batinnya merasa telah patah hati.